Yusufu ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang pernah dulu mentakbir mimpi kami, mimpi itu nyata. Dan ulama berpendapat yang kedua, as-siddiq pastilah yang sangat jujur, lagi baik, di dalam penjara tidak pernah berdusta, berkata tidak ada yang lain kecuali kebaikan dan kebenaran, dan dia dapat dipegang semuanya kata-kata Nabi Yusuf ini. Aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhun. Tolong ta'birkan mimpi. Raja kami bermimpi Yusuf tentang adanya 7 ekor sapi betina yang kurus, ya'kuluhunna sab'an ajaf. Dan sapi yang kurus ini memakan sapi yang gemuk-gemuk. Dan juga tolong ta'birkan tentang sapi tajribah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته أجمعين أما بعد معاشر المسلمين مسلمات رحمكم الله para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyayikh, asatidzah, seluruh jajaran BKM masjid kita, dan kepada orang tua kami sekalian, ayahandaku, abu-abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Seraya kita berniat i'tikaf di rumah Allah, marilah sama-sama kita mengulang kaji apa yang mungkin dahulu waktu kita masih remaja pernah belajar kepada guru-guru kita. Sebab manusia itu adalah cenderung untuk lupa. Oleh karenanya al-insan itu manusia suka lupa. Sebaik-baik obat lupa itu adalah selalu belajar dari kecil bahkan sampai kita masuk ke liang lahat. Itu tidak ada lain, semuanya perlu ilmu. Mengejar dunia perlu ilmu, menuju akhirat juga lebih perlu ilmu itu. Beda orang yang berilmu ketika masuk ke dalam kubur dan yang tidak tahu tentang ilmu di dalam kubur itu bagaimana. Sebab kalau kita ada ilmu, kita akan lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Sama seperti kita jika memiliki uang di kantong kita atau di tabungan kita waktu masuk ke tempat perbelanjaan untuk shopping, karena kita sudah tahu kesiapan materi tadi, kita pun lebih tenang di dalam memilih barang-barang benda yang akan kita beli di tempat shopping tadi. Karena jika masuk ke dalam kubur, kita akan tahu, oh sebentar lagi akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Oh sebentar lagi saya akan ditanya pertanyaan tentang fitnah kubur. Sebentar lagi saya akan didudukkan. Sebentar lagi dua sosok malaikat ini, as-sauda, az-zarqa, yaitu hitam dan kebiru-biruan dan seterusnya. Inilah menunjukkan karena kita pernah belajar tentang ilmu ini, bagaimana kehidupan di dalam alam barzakh, alam kubur, akan lebih siap dan lebih tenang menghadapinya. Beda kalau kita tidak tahu, akan terkejut-kejut dengan rasa takut yang luar biasa. Tidak ada ilmu tentang itu.
Inilah yang membedakan orang-orang Islam yang percaya dengan Rasul dan Allah Al-Ahad Al-Qahhar Rabbul Alamin dengan mereka yang tidak meyakini tentang risalah Nabi yang terakhir ini. Nikmat terbesar adalah yaitu fitrah Islam. Islam semuanya mengandung ilmu dunia dan akhirat. Sebab di dalam Al-Quran semua ilmu meliputi ilmu hisab, ilmu iqtisad, ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu nujum, ilmu antariksa. Semua telah dipaparkan oleh Al-Quran. Apalagi ilmu untuk menuju alam yang kekal selamanya, alam akhirat yang tidak ada kesempatan kedua kali kembali ke alam dunia. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan kajian Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memimpikan Raja Ar-Rayyan bin Al-Walid tentang 7 ekor sapi betina yang kurus. Sapi ini memakan 7 sapi betina yang gemuk, dan kemudian yaitu 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Setelah mimpi ini dia lihat dalam tidurnya, ini hal yang besar. Ini memiliki pesan yang misterius, karena seumur hidupnya Raja Fir'aun yang pertama yaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid dipanggillah seluruh paranormalnya, dipanggillah tukang sihirnya, dipanggil pembesar-pembesar lainnya. Tolong kalian ta'birkan mimpiku ini kalau memang kalian benar-benar termasuk orang yang mampu, ahli dalam menta'birkan mimpi. Mereka jawab, ini adalah mimpi, hanya bunga-bunga tidur wahai raja. Tidak ada mengandung unsur yang lain, melainkan hanya mimpi yang lewat begitu saja. Bayangkan seandainya jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki Raja Ar-Rayyan bin Al-Walid tadi memanggil terlebih dahulu Yusuf untuk menta'birkan mimpi ini, maka mereka paranormal, ahli-ahli sihir masa Fir'aun yang pertama dulu atau Ramses I, mereka akan mengatakan, wahai raja, sama mimpi kami. Kami juga mentakwil mimpi itu sama seperti apa yang telah Yusuf ta'birkan mimpi itu. Namun Allah menggerakkan si raja ini untuk memanggil pembesar-pembesar dia terlebih dahulu, meminta fatwa mereka, meminta takwil. Tolong takwilkan mimpi ini. Mereka jawab, ini hanya mimpi bunga tidur, mimpi yang kosong. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami juga tidak pandai untuk mentakwil mimpi. Kami tidak ada ilmu untuk menta'bir mimpi wahai raja. Sudah mereka tutup sendiri tentang tidak kemampuan mereka untuk menerjemahkan mimpi raja itu. Mereka tutup, enggak mampu. Padahal mereka ahli paranormal, tapi untuk urusan kehendak Allah yang satu ini tidak berlaku, tidak jalan. Paranormalnya tidak bisa menembus rahasia Allah, karena mereka juga bagian dari makhluk Allah, maka tidak mungkin akan mampu untuk melewati takdir dan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Barulah sekarang kita masuk ke ayat 45.
Wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsilun. Ketika raja menceritakan isi mimpinya kepada pembesar-pembesar, ada di situ si Bayus. Bayus adalah saqiul ma, yang bebas di penjara dulu. Tidak ada lain ialah dia yang tugasnya dari dulu sebelum masuk penjara menyediakan air minum raja. Nabi Yusuf berpesan kepada si Bayus ini, sampaikan kepada rajamu tentang aku dizalimi, penahananku dalam penjara ini. Lupa dia. Di ayat 45, wa qala alladhi, dan berkatalah orang yang selamat di antara keduanya, si Bayus tadi, ba'da wa dzakara ba'da ummatin, sudah sekian tahun lupa si Bayus ini, sehingga setelah mendengarkan perkataan raja tadi tentang mimpinya, baru dia ingat. Wahai raja, ada seorang ahli dalam takwil mimpi, izinkanlah aku untuk menemuinya. Aku bisa mentakwil mimpi ini, maka utuskanlah aku kepadanya. Menurut Ibnu Abbas, penjara itu jauh dari kota, bukan di tengah-tengah kota, tapi harus ada perjalanan menuju ke penjara itu, berarti di pinggiran kota. Datanglah si Bayus ini, dia berkata kepada Nabi Yusuf, Yusufu ayyuhas siddiq, aftina fi 7 baqaratin simani ya'kuluhunna 7 ijafu wa 7 sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun, atau kama qala Allah. Yusuf ayyuhas siddiq, ada ulama memahami ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang pernah dulu mentakbirkan mimpi kami di dalam penjara. Itulah dua orang tadi, si Bayus dengan Mujlab. Si Bayus selamat, si Mujlab dipancung dia, digantung sehingga sebagian daripada kepalanya, mayatnya dicatok-catok oleh burung tadi. Inilah maksud daripada Yusufu ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang pernah dulu mentakbir mimpi kami, mimpi itu nyata. Dan ulama berpendapat yang kedua, as-siddiq pastilah yang sangat jujur, lagi baik, di dalam penjara tidak pernah berdusta, berkata tidak ada yang lain kecuali kebaikan dan kebenaran, dan dia dapat dipegang semuanya kata-kata Nabi Yusuf ini. Aftina fi 7 baqaratin siman ya'kuluhun, tolong takbirkan mimpi. Raja kami bermimpi Yusuf tentang adanya 7 ekor sapi betina yang kurus, ya'kuluhunna 7 ijaf, dan sapi yang kurus ini memakan sapi yang gemuk-gemuk. Dan juga tolong takbirkan tentang 7 sumbulatin, tentang 7 tangkai khudrin yang hijau-hijau dan 7 tangkai yang kering-kering. La'alli arji'u ilan nasi, nanti semoga aku waktu kembali kepada mereka, kepada raja, pembesar-pembesarnya, kepada masyarakatnya, aku bisa mengatakan sesuatu kepada raja dan seluruh manusia, berarti penduduk Mesir. La'allahum ya'lamun, dan juga supaya mereka mengetahui semuanya. Ulama di sini memahami agar mereka
mengetahui semuanya. Apa yang diketahui? Bukan hanya makna tafsir mimpi itu yang raja mimpi. Setelah Nabi Yusuf nanti akan uraikan tentang makna mimpi itu, bukan itu saja. Takbirkan mimpi itu Yusuf, semoga aku kembali kepada mereka manusia di Mesir, termasuklah rajanya. Mereka akan dapat pengetahuan tentang isi mimpi itu. La'allahum ya'lamun, semoga juga mereka mengetahui. Makna mengetahui di sini adalah juga supaya manusia tahu tentang keutamaanmu, fadlika wa ilmika. Mereka tahu juga tentang intelektualitas kamu. Enggak hanya keutamaan fadilah yang engkau miliki, tapi manusia penduduk Mesir ini mereka akan mengetahui tentang kapasitas ilmumu. Tidak ada lain, itulah ilmu yang Allah ajarkan kepada Yusuf di ayat-ayat sebelumnya. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya, itu dia. Wahai kedua sahabatku dalam penjara, itulah sebelum ku ceritakan isi mimpi kalian. Tidak ada lain mimpi itu pengetahuannya, hanya semata-mata Allah yang mengajariku. Sama di sini juga, la'allahum ya'lamun, semoga manusia penduduk Mesir ini mengetahui tentang fadilahmu dan keilmuanmu, wahai Yusuf. Kita masuk pada ayat selanjutnya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Barulah dijawab oleh Yusuf isi mimpi raja tadi. Ia berkata, kalian akan menanam selama 7 tahun berturut-turut. Ketika nanti panen menunai, jangan kalian cabut semuanya tanaman itu dari tangkainya, kecuali sedikit yang akan kalian makan saja. Itu pesan Yusuf yang pertama. Jangan kalian habisi semua makanan, jangan kalian cabut seluruh daripada yang kalian panen dari tangkainya, biar agak awet sedikit untuk persiapan 7 tahun berikutnya. Memang itu bulan tahun panen, tapi ingat kata Yusuf, di sini ada pesan hemat, bukan pelit. Hemat proporsional. Ada juga terlalu hemat, pelit jadinya jatuhnya. Jadi hati-hati dan waspada memahami makna hemat. Memang benar, al-iqtisadu asasun najah. Hemat itu pangkal keberhasilan, bukan pelit. Pangkal keberhasilan hemat, proporsional. Untuk masjid berapa, untuk perut berapa, untuk istri berapa, untuk anak berapa. Jadi semuanya adalah proporsional. Untuk zakat sudah ketentuannya pasti jelas 2,5%, dan untuk lainnya itulah dimaksud dengan al-iqtisad, hemat. Maka thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'an shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun. Nanti akan datang 7 tahun yang mengerikan, yang rumit, yang payah. 7 tahun itu setelah kalian panen akan datang 7 tahun yang rumit dan payah, yang mana 7 tahun ini akan menghabisi semua yang kalian miliki, yang kalian panen tadi, kecuali sedikit daripada apa yang kalian siapkan.
maka memanglah benar. Berarti kita harus menyimpan sebagian harta persiapan, walaupun ada tawakal di samping itu. Tapi janganlah pula takut sudah menyimpan harta, menabung, takut keluar. Ini yang tak boleh. Takut fakir, takut miskin. Syaitan selalu menjanjikan kemiskinan. Apa kamu ambil uang, kamu sedekahkan, nanti kurang harta kamu. Apa kamu berikan sumbangan, nanti berkurang harta kamu. Besok lapar, besok sakit. Kemana lagi mau minjam duit, mau ambil duit, sudah habis kamu sedekahkan. Nah, ini dia. Ya'idukumul faqr. Syaitan itu selalu membisik kita, membujuk kita untuk takut jatuh pailit. Takut kita dibujuk-bujuknya. Jangan sedekah, jangan berbuat baik, jangan amal saleh, jangan keluarkan hartamu, nanti kamu fakir besok, tak ada yang bantu kamu. Selalulah diciptakan dalam bisikan sanubari kita tentang kita akan kekurangan harta jika kita keluarkan di jalan Allah. Padahal lupa kita, Nabi mengatakan, sesungguhnya apa yang kita sedekahkan tidak berkurang, tapi bal yazdad bal tazdad, bertambah. Enggak yakin kita masalahnya. Bukankah Quran sudah jelas, siapa yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan balas lipat gandanya. Sudah banyak sekali hadis dan ayat Allah menerangkan, meyakinkan lawan bujukan syaitan ini yang menjanjikan kalian selalu terjerumus ke dalam kefakiran jika kalian berbuat saleh dan menginfakkan sebagian harta. Lawan bujukan syaitan untuk tidak memberi. Jangan beri, simpan, pilih duit yang paling kecil. Itu selalu pekerjaan syaitan. Inilah dia nasihat daripada ayat yang kita bacakan tadi. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'an shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun. Itu dia akan menghabiskan 7 tahun itu, nanti menghabiskan semua yang kalian simpan. Tapi hebatnya selalu ada dalam Islam itu, inna ma'al usri yusra. Sesudah kepayahan, kerumitan, ujian, ada kemudahan. Tidak mungkin akan haus selamanya. Pasti ada masa untuk minum. Tidak mungkin lapar selamanya. Pasti ada untuk makan. Tidak mungkin sedih sepanjang zaman. Pasti ada masa untuk berbahagia dan senang. Itulah kita hubungkan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana di dalam tahun itu diturunkan hujan. Berarti sebelumnya adalah paceklik, kering semuanya selama 7 tahun, menghabiskan makanan apa yang mereka simpan. Barulah tahap ketiga akan datang tahun Allah turunkan hujan, di mana di tahun tersebut juga ya'sirun, mereka akan memeras anggur. Artinya itulah tahun yang memang memberi kesejahteraan, kesuburan, khasbah. Wah, itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu pulanglah si Bayus yang tadi diutus oleh raja menjumpai Yusuf. Dia pulang menjumpai raja, menceritakan isi daripada ini. Raja ta'ajub, sementara pembesar-pembesarku yang begitu banyak, wa ma nahnu bi'alim wa ma nahnu bita'wilim bi'alimin. Oh, kama qala Allah, kami enggak pandai, kami tidak mahir dalam mentakwil mimpi, wahai raja.
inilah Rasulullah, yaitu Yusuf, utusan Allah yang bisa mentakwilkan. Mungkin kalau sekarang kita dengar isi mimpi itu biasa-biasa saja, ketawa-ketawa kita kalau kawan cerita, saya mimpi kayak mimpi raja dulu pada masa Nabi Yusuf. Hehehe, kah kan raja? Wah, tapi justru waktu itu dahsyat. Untuk periode itu mimpi ini tidak main-main, mengandung misterius yang harus dipecahkan segera, membuat raja tidak nyaman. Raja tidak bisa dia memahami, ada firasat dia akan sesuatu terjadi yang tidak baik untukku dan negeriku. Itu dalam perasaan raja. Setelah dia dengar isi daripada takwil mimpi ini, kagum raja. Luar biasa isi mimpinya, sehingga dia ingin jumpa langsung dengan orang yang menyampaikan isi mimpi itu, tidak ada lain Nabi Yusuf alaihissalam. Maka waqala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dan raja berkata, bawa dia, hadapkan si Yusuf ini ke depanku. Dijawab oleh Nabi Yusuf ketika utusannya datang ke penjara untuk kedua kali. Yang tadi kali pertama untuk meminta ditakwilkan mimpi raja, dan kali kedua ini adalah permintaan raja langsung. Kalau tadi si Bayus ingin menjumpai Yusuf, kemauan si Bayus, utuskan aku raja untuk menjumpai Yusuf, diizinkan raja. Kalau yang kedua ini raja berkata, hadapkan, hadirkan si Yusuf ini ke depanku, karena takjub raja. Falamma ja'ahu rasulu, ketika utusannya tiba di penjara menjumpai Yusuf, maka Yusuf berkata, qala irji' ila rabbik, kembalilah wahai utusan raja itu, kembalilah, saya tidak mau menjumpai raja. Syarat dan kondisi berlaku. Itu dia, hebat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini klarifikasi. Sekian tahun dizalimi, kita ambil waktu 5 menit lagi. Nabi Yusuf mengatakan kepada utusan ini, sudah, lebih baik kembali ke raja. Saya tidak akan mau keluar sebelum ada klarifikasi tentang kebenaran saya, bahwa saya bukanlah seorang makar, seorang pembuat kriminal, seorang pendosa. Maka tolong dibuktikan faktanya. Apa faktanya? Itulah, kembali ke raja, sampaikan. Syarat dan kondisi berlaku. Ini kalimatnya, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanya kepada raja tentang kondisi, hal, kejadian wanita-wanita yang pernah tangannya terluka mengenai pisau. Dahsyat. Allahu akbar. Tanya, minta tolong raja, tanyakan wanita-wanita ini. Itu syarat dari aku. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Allah Rabbku maha mengetahui dengan segala tipu daya wanita-wanita dulu. Gara-gara mereka lah aku dipenjara, gara-gara Zulaikha dan teman-teman wanitanya yang lain, yang aku tidak mau melayani keinginan zina dengan mereka. Mereka penjarakan aku atas penolakan dosa besar maksiat ini. Itu dia. Berarti hebat Nabi Yusuf. Apa rahasianya Nabi Yusuf menolak?
Seandainya Nabi Yusuf tidak memberi kondisi ini, syarat ini kepada raja, cari tahu dulu raja tentang kisah kejadian wanita-wanita yang dulu mereka teriris tangannya dengan pisau. Cari tahu tentang itu. Seandainya hanya Nabi Yusuf terima saja, baik, saya akan menjumpai raja. Itu bisa jadi nanti ada penguatan penzaliman. Ada kemungkinan nanti Al-Aziz, yaitu suaminya Zulaikha beserta Zulaikha akan menciptakan fitnah baru. Keluarlah Nabi Yusuf tanpa memberi syarat itu, dikatakan, wahai raja, karena Al-Aziz ini menteri tunduk kepada raja, berarti pembesarnya raja, salah seorang pembesar raja. Bisa saja nanti waktu dilepaskan Yusuf keluar tanpa minta verifikasi, dia tak bersalah, akan ada kelanjutan daripada penzaliman terhadap Nabi Yusuf. Bisa Al-Aziz, suami Zulaikha, bilang, wahai raja, ini kenapa dikeluarkan cepat sekali? Ini hukumannya belum selesai, dipenjarakan lagi karena dia membuat makar terhadap percobaan sexual harassment, pelecehan seksual terhadap istriku. Bisa saja, tapi karena diminta dulu, selesaikan dulu, verifikasi dulu tentang kejadian sebenarnya, saya yang salah atau mereka, sehingga hasilnya barulah nanti apapun hasilnya Nabi Yusuf bersedia akan keluar penjara, menemui permintaan raja untuk menemui raja. Demikian kajian kita, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.